Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang turunan atau diferensial. Di sini kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama, fungsi dan turunan fungsi. Ini juga terbagi atas 3. Yang pertama, turunan aljabar. Yang kedua, turunan trigonometri. Yang ketiga, turunan eksponen dan logaritma. Submateri yang kedua yaitu nilai stasioner, dan materi yang akan kita bahas terakhir yaitu aplikasi turunan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui definisi dari turunan. Turunan adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena adanya perubahan nilai input atau variabel. Pada turunan juga menggunakan konsep limit, sehingga turunan dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata nilai fungsi terhadap variabel. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu fungsi dan turunan fungsi. Yang akan kita bahas yaitu turunan aljabar. Jika kita mempunyai fungsi y sama dengan fx, maka f aksen x atau y aksen merupakan notasi turunan pertama fungsi tersebut. Nah, di bawah ini ada beberapa rumus dalam turunan aljabar. Yang pertama yaitu y sama dengan c, di mana c merupakan konstanta yang jika diturunkan menjadi 0. Yang kedua, y sama dengan x, yang jika diturunkan hasilnya menjadi 1. Yang ketiga, ada y sama dengan x kuadrat, yang jika diturunkan hasilnya menjadi 2x. Selanjutnya ada y sama dengan u dikali v, yang jika diturunkan menjadi u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Selanjutnya ada y sama dengan x pangkat n, di mana n ini dapat berupa angka-angka yang lainnya, yang jika diturunkan rumusannya akan menjadi n dikali x pangkat n dikurang 1. Dan rumus yang terakhir ada y sama dengan u per v, yang jika diturunkan rumusnya menjadi u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal, di mana pada soal ini kita diminta untuk menentukan f aksen 1/2. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengubah bentuk pecahannya menjadi bentuk sederhana, yaitu x pangkat min 2 dikurang x pangkat min 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan turunan f aksennya, yang kita dapatkan menjadi min 2x pangkat min 3 ditambah x pangkat min 2. Nah, setelah nilai f aksen x-nya didapatkan, kita dapat mencari nilai f aksen setengah dengan cara memasukkan nilai x-nya menjadi setengah. Pembahasan selanjutnya yaitu turunan trigonometri. Dalam turunan trigonometri, rumus dan cara yang digunakan untuk mencari suatu turunan sama dengan turunan aljabar. Hanya saja, pada turunan trigonometri menggunakan suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sin, cos, tan, kotangen, kosekan, dan sekan. Nah, berikut ini ada beberapa turunan dari fungsi-fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal, di mana kita diminta untuk mencari turunan v/2. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus turunan untuk pembagian, yaitu f aksen x
sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, sebelum itu kita harus mencari turunan dari U dan V terlebih dahulu, di mana U aksennya sama dengan cos X dikurang sin X dan V aksennya sama dengan cos X. Nah, kemudian nilai-nilai yang sudah kita cari tadi dapat kita masukkan ke rumus turunan pembagian tadi. Untuk selanjutnya kita mencari nilai F aksen X. Setelah didapat nilai dari turunan Fx, yaitu 1 per sin kuadrat X. Nah, maka kita dapat mencari nilai F aksen V per 2, di mana X-nya dapat kita ganti menjadi V per 2, sehingga didapatlah nilai F aksen V per 2-nya yaitu minus 1. Pembahasan selanjutnya yaitu turunan eksponen dan logaritma. Suatu logaritma dengan basis E dinamakan logaritma natural dan ditulis dengan ln yang dibaca dengan len, sehingga len X sama dengan E log X. Selanjutnya, len X sama dengan E log X akan diuraikan menjadi turunan dasar fungsi eksponen, yaitu turunan fungsi Fx sama dengan E pangkat X. Nah, ada beberapa rumus pada turunan eksponen dan logaritma, yaitu Y sama dengan len Fx, turunannya menjadi Y aksen sama dengan 1 per Fx dikali F aksen X. Yang kedua, Y sama dengan A log Fx, turunannya menjadi Y aksen F sama dengan F aksen X per Fx dikali len A. Dan yang terakhir, Y sama dengan E pangkat Fx, turunannya menjadi Y aksen sama dengan E pangkat Fx dikali F aksen X. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan turunan dari Fx sama dengan log X. Nah, dari soal kita dapat mengubah dari len X per len 10 menjadi 1 per len 10 dikali len X. Sehingga turunan dari Fx sama dengan log X menjadi 1 per len 10 dikali 1 per X sama dengan 1 per X len 10. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mengenai turunan fungsi eksponensial. Dengan soalnya, Y sama dengan E pangkat 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, dapat kita misalkan bahwa pangkat pada E yaitu 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 dapat kita misalkan menjadi Gx, sehingga turunan dari Gx menjadi 6X dikurang 2. Nah, untuk mencari turunan eksponen dari Y sama dengan E pangkat 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1, dapat kita gunakan rumus G aksen X dikali E pangkat Gx. Maka didapatlah nilai dari Y aksen X adalah 6X dikurang 2 dikali E pangkat 3X kuadrat dikurang 2 ditambah 1. Nah, kita akan masuk ke pembahasan submateri yang kedua, yaitu nilai stasioner. Nilai stasioner adalah nilai kritis di mana fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun. Nilai X yang menyebabkan fungsi Fx mempunyai nilai stasioner yang dapat ditentukan dengan syarat F aksen X sama dengan 0.
nilai FA adalah nilai stasioner dari fungsi fx di X sama dengan A. Nah, berikut ini ada tabel yang dapat memudahkan kita dalam menentukan kondisi-kondisi stasioner ataupun kurva. Ini juga disertai syarat-syaratnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi yang sudah diberikan. Nah, untuk menjawab soal tersebut, pertama kita harus menentukan turunan dari fungsi tersebut. Setelah kita cari, turunannya yaitu 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Nah, ingat syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Maka untuk turunan yang sudah kita cari tadi dapat kita samakan dengan 0. Kemudian kita dapat kita faktorkan menjadi x dikurang 3 dikali x ditambah 1, sehingga nilai x yang pertama yaitu 3 dan nilai x yang kedua yaitu minus 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai stasioner dengan mensubstitusikan nilai x pada fx. Nilai x yang kita ambil pertama yaitu x sama dengan 3. Lalu kita substitusikan pada fungsi fx pada soal, sehingga kita dapatkan f3-nya sama dengan minus 13. Nah, selanjutnya kita ambil nilai x sama dengan minus 1. Dan sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai x sama dengan minus 1 pada fungsi fx yang ada pada soal tersebut. Dan kita dapatlah f minus 1 sama dengan minus 19. Maka titik stasionernya adalah min 3 dan minus 13, lalu minus 1 dan 19. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jenis stasioner dengan mengambil nilai x di antara interval yang diuji pada turunan pertama. Nah, nilai x yang kita ambil pertama yaitu minus 2, karena minus 2 kurang dari minus 1. Setelah kita substitusikan pada turunan pertama dari fungsi yang ada pada soal, kita dapatkan nilai f aksen minus 2 sama dengan 15. Karena intervalnya kurang dari minus 1, maka hasilnya positif. Nah, untuk nilai x yang kedua, kita ambil x sama dengan 0. Ini merupakan nilai antara minus 1 dan 3. Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 pada turunan pertama, sehingga kita dapatkan f aksen 0 sama dengan minus 9. Karena intervalnya antara minus 1 dan 3, maka hasilnya negatif. Nah, untuk nilai x yang ketiga, kita ambil nilainya yang lebih dari 3, yaitu x sama dengan 4. Lagi-lagi masih sama seperti sebelumnya ya. Kita substitusikan x sama dengan 4 pada turunan yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga f aksen 4 sama dengan minus 15. Selanjutnya, jika kita gambarkan dalam bentuk grafik atau garis bilangan, maka bentukannya seperti ini. Ada kurva yang menghadap ke bawah dan ada kurva yang menghadap ke atas. Maka dapat kita simpulkan bahwa 3 dan minus 13 adalah titik balik minimum
dan minus 1 dan 19 adalah titik balik maksimum. Pembahasan kita yang terakhir yaitu aplikasi atau penggunaan turunan. Di sini kita akan membahas tentang 3 penggunaan turunan. Yang pertama, menentukan kecepatan dan percepatan. Jika diketahui suatu fungsi jarak S sama dengan ST, maka fungsi kecepatan adalah turunan fungsi jarak terhadap waktu. Nah, dapat kita tulis dengan Vt sama dengan ds per dt. Nah, selanjutnya, jika sudah diketahui suatu fungsi kecepatan V sama dengan Vt, maka fungsi percepatan adalah turunan fungsi kecepatan terhadap waktu. Dapat kita tuliskan dengan At sama dengan dv per dt. Nah, penggunaan turunan yang kedua yaitu menentukan nilai limit bentuk tak tentu. Salah satu cara untuk menentukan nilai limit bentuk tak tentu adalah dengan turunan, yaitu menggunakan aturan Hospital. Nah, di sini dimisalkan limit X menuju A, Fx sama dengan limit X menuju A, Gx sama dengan 0. Di sini juga ada lagi yaitu Fx sama dengan Ax pangkat N menjadi turunannya F aksen X sama dengan Anx pangkat N dikurang 1. Jika limit X menuju A, Fx per Gx ada, maka limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan limit X menuju A, F aksen X per G aksen X. Selanjutnya, penggunaan turunan yang ketiga yaitu model matematika. Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang dapat dimodelkan menjadi permasalahan maksimum atau minimum fungsi adalah berikut ini. Pertama, merumuskan fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan dalam satu variabel. Kedua, menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi yang telah ditentukan tadi. Terakhir, menentukan penyelesaiannya. Nah, berikutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang akan kita ambil ini yaitu mengenai penggunaan turunan dalam kecepatan dan kecepatan. Nah, soalnya mengenai jarak tempuh sebuah mobil dalam waktu T oleh fungsi 1/4T pangkat 4 dikurang 3/2T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat ditambah 5T. Nah, yang ditanya kecepatan maksimum mobil tersebut ketika nilai T-nya berapa sih? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan fungsi kecepatan yaitu Vt sama dengan S aksen T, dan T maksimum dapat dicapai ketika S aksen T-nya sama dengan 0. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi jarak atau ST sama dengan 1/4T pangkat 4 dikurang 3/2T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat ditambah 5T. Karena Vt sama dengan S aksen T, maka kita dapat mencari turunan dari ST. Nah, turunan dari ST-nya yang kita dapatkan yaitu T pangkat 3 dikurang 9/2T kuadrat dikurang 12T ditambah 15. Setelah kita dapatkan Vt-nya, selanjutnya kita cari V aksen T-nya, yaitu turunan dari kecepatannya yaitu 3T kuadrat dikurang 9T dikurang 12. Lalu V aksen T-nya kita sama dengankan dengan 0. Setelah itu dapat kita sederhanakan menjadi
T kuadrat dikurang 3T dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita faktorkan persamaan tersebut sehingga didapatlah T1 sama dengan minus 1 atau T2 sama dengan 4. Nah, untuk waktu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga kecepatan maksimum mobil akan tercapai saat T sama dengan 4 detik. Nah, itulah pembahasan kita mengenai turunan. Semoga pembahasan tersebut dapat dipahami dan juga bermanfaat.